Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mendapatkan 7 air liur roh hijau ajaib. Xiao Yan perlahan keluar dari asosiasi alkemis di bawah banyak tatapan yang semuanya mengandung berbagai arti bagi mereka. Dia berdiri di pintu masuk utama dan menyaksikan langit yang berangsur-angsur menjadi gelap. Pikirannya agak kosong saat dia melakukannya. Dengan berakhirnya grand meeting, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa jauh lebih rileks. Hanya tanpa tekanan untuk benar-benar merebut tempat juara, dia bisa benar-benar menghela nafas lega. Hal ini benar-benar menghabiskan terlalu banyak semangat seseorang. Xiao Yan tertawa getir. Jika bukan karena Ratu Medusa yang mengatakan kalimat itu saat itu, Xiao Yan tidak akan mau mati-matian melakukan pekerjaan yang melelahkan dan berpartisipasi dalam pertemuan besar ini. Saat dia mengingat peringatan Ratu Medusa, telapak tangan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi diam-diam menyentuh Seven Colored Heaven Swallowing Python yang dililitkan di lengannya saat tertidur lelap. Dia tidak tahu apakah itu karena Ratu Medusa yang semakin kuat, tetapi ular piton yang sekarang seringkali jatuh tertidur lelap. Kadang-kadang, saat Xiao Yan sedang berlatih, indranya yang tajam terkadang merasakan bahwa ada dua roh yang menekan dan berkelahi satu sama lain di dalam tubuh kecil itu. Ada masalah di mana-mana, Xiao Yan mendesah pelan. Tanpa memiliki kemampuan untuk membantu 7 warna surga menelan piton, Xiao Yan hanya bisa melihat mereka bertarung. Meskipun pemenang terakhir dalam pertempuran ini pasti adalah Ratu Medusa, 7 warna surga menelan piton setidaknya membantu Xiao Yan mendapatkan hak untuk dapat berdiskusi dengan Ratu Medusa. Melihat bahwa Ratu Medusa tiba-tiba berbicara terakhir kali, kemungkinan pil roh pencairan ini sangat penting baginya. Meskipun formula obat saat ini sudah ada di tangannya, dia harus tetap mengandalkan Xiao Yan jika dia ingin pil obatnya dimurnikan. Oleh karena itu, saat ini dia tidak perlu khawatir akan terbunuh jika Ratu Medusa akan bangun suatu hari nanti. Xiao Yan menghirup udara yang agak dingin dan lembab. Dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya dan berhenti sebentar di jalan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan berjalan ke arah di mana klan Nalan berada. Hari ini adalah terakhir kalinya dia perlu mengeluarkan racun dari Nalan Jie. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mendapatkan Seven Magical Green Spirit Saliva malam ini. Ketika saatnya tiba, dia akan mencoba dan melihat apakah dia bisa membangunkan Yao Lao dengan menggunakannya. Jika dia bisa membangunkan Yao Lao, dia akan memiliki perlindungan teraman dalam perjalanannya ke Misty Cloud Sect kali ini. Jika dia gagal membangunkan Yao Lao, maka dia hanya bisa menguatkan kulitnya dan menuju ke sana. Karena dia sudah sejauh ini dalam perjalanannya, Xiao Yan tidak akan memilih untuk menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Besok akan menjadi hari idol terakhir, jika memungkinkan. Sayangnya, hal ini juga memiliki beberapa kemungkinan serangan balik yang terjadi. Setelah berhasil menghaluskan 3 baris pada pil obat, serangan baliknya jauh lebih besar pada kelas Doushi. Jika kekuatanku jatuh pada saat ini, itu benar-benar akan membuatku depresi. Xiao Yan menekan bibirnya sedikit. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Di dalamnya, ada pil roh hijau 3 baris yang telah disempurnakan kurang dari setengah hari. Meskipun Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan sebenarnya dari Nalan Yanran, sepertinya kekuatannya tidak akan lebih lemah dari Emyusan dari cara yang tajam dan mengesankan saat dia menyerang malam itu. Dia bahkan mungkin melampauinya. Emyusan sudah menjadi bintang 9 Doushi. Jika Nalan Yanran melampaui dia, maka dia harus berada di sekitar kelas Da Doushi. 3 tahun lalu, dia hanyalah seorang bintang Douze. Selama periode waktu kurang dari 3 tahun ini dia benar-benar naik ke kelas Da Doushi? Kecuali jika saya membuat kesalahan dalam penilaian saya,
Sepertinya dia mengonsumsi semacam pil obat yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatannya selama 3 tahun ini. Dengan kekayaan melimpah dari Mystic Cloud Sector dan bantuan dari Pil King Guhi, bukan tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tersebut meskipun mereka sangat langka. Jika tidak, bahkan jika bakatnya luar biasa, tidak mungkin baginya untuk menjadi lebih kuat jauh lebih cepat dariku. Xiao Yan menunduk dan merenung. Kemampuan guru mungkin hebat dan tak terduga, tetapi pil obat itu membutuhkan berbagai bahan obat langka untuk disempurnakan. Dengan kemampuan saya, ada banyak hal yang tidak bisa saya dapatkan. Tanpa bahan obat yang cukup, guru tidak akan dapat memperbaiki pil obat terlepas dari seberapa hebat kemampuannya. Oleh karena itu, dia telah menggunakan dan menyempurnakan pil obat jenis katalitik selama beberapa tahun ini. Misalnya, cairan yang dapat merangsang potensi tubuh saat dioleskan meskipun menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Namun, guru tidak pernah membuat pil obat seperti yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Meringkas semua kondisi keduanya, Xiao Yan diam-diam merasa sedikit lega meskipun kekuatan Nalan Yanran telah meningkat pesat. Kita akan lihat bagaimana kalau saatnya tiba. Jika saya dapat membangunkan guru, saya tidak perlu mengambil risiko dan mengonsumsi pil roh hijau 3 baris. Jika aku gagal membangunkannya. Xiao Yan menghela nafas sebelum bergumam, kalau begitu aku hanya bisa mengambil risiko dan mencobanya. Saya sudah mempersiapkan selama 3 tahun hanya untuk hari ini. Saya tidak bisa membiarkan noda apapun yang dapat mengakibatkan kegagalan saya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan untuk sementara menekan pikiran yang agak menjengkelkan ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Rumah klan Nalan sudah terlihat sebagian di tepi penglihatannya. Xiao Yan perlahan datang ke pintu masuk klan Nalan. Setelah datang setiap hari untuk membantu Nalan Jie mengeluarkan racun selama beberapa hari ini, Xiao Yan sudah sering menjadi tamu di tempat ini. Oleh karena itu, kedua penjaga di pintu depan tidak bertindak dengan cara yang tidak berpengalaman dan melangkah maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka dengan rendah hati tersenyum padanya, mengangkat tangan dan dengan hormat menuntunnya masuk. Xiao Yan mengikuti jalan kerikil kecil dan perlahan berjalan menjauh. Setelah itu, dia tiba di aula hanya untuk melihat bahwa Nalan Jie sudah menunggunya. Ketika Nalan Jie melihat yang pertama, dia tersenyum saat dia berdiri, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Selamat. Saat ini Anda dapat dianggap sebagai pria saat ini di ibu kota. Tidak ada orang yang tidak mengenal Anda." Xiao Yan tersenyum dan menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Namun, dia sedikit terkejut mengetahui bahwa Nalan Yanran yang selalu ada tidak bisa ditemukan. Nalan Yanran telah kembali ke sekte. Ada seseorang dari sekte di sini hari ini yang mendesaknya untuk kembali. Nalan Jie tampaknya memahami ketidakpastian Xiao Yan saat dia menjelaskan sambil tersenyum. "Oh." Di permukaan, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, senyum dingin muncul di hatinya, perjanjian 3 tahun semakin dekat. Dia secara alami harus kembali. "Kakek Nalan, mari kita mulai sesi ekstraksi racun hari ini. Ini yang terakhir. Setelah malam ini, searing poison akan benar-benar keluar dari tubuhmu." Itu bagus. Terima kasih, teman muda Yan Xiao. Ke depan, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Anda bisa datang ke klan Nalan kami. Selama saya berkuasa, saya pasti tidak akan menolak Anda. Nalan Jie berkata dengan rasa terima kasih. Masing-masing dari kita hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengikuti di belakang Nalan Jie saat mereka masuk ke sebuah ruangan di samping. Setelah itu, mereka memulai sesi pengusiran racun terakhir ini. Sesi pengusiran racun terakhir sangat mudah sehingga sedikit di luar dugaan Xiao Yan. Tentu saja,
Dia dengan jelas memahami bahwa ini karena kekuatan spiritualnya melonjak selama Grand Meeting. Setelah mengalami tes semacam itu, dia tidak diragukan lagi menjadi jauh lebih mampu dalam mengendalikan api inti teratai hijau. Xiao Yan menyeka setetes keringat dingin dari wajahnya. Jarinya telah dihapus dari punggung Nalanjie saat dia melihat wajah yang terakhir yang tiba-tiba menjadi jauh lebih kemerahan. Dia mengangguk dan berkata, "Selamat. Searing poison telah dihilangkan seluruhnya dari tubuhmu." Saat dia mengucapkan kata-kata ini, mulut Xiao Yan mengandung sedikit kepahitan. Searing poison memang telah meninggalkan tubuh Nalanjie, tapi akhirnya menabrak tubuhnya sendiri. Nalanjie menghembuskan nafas panjang dari udara keruh. Udara keruh kali ini tidak lagi memiliki kandungan berwarna hitam seperti di masa lalu. Itu benar-benar tampak seperti yang dikatakan Xiao Yan. Searing poison, itu benar-benar telah dihilangkan. Saya tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar hanya dengan kata-kata atau perbuatan. Saya yang lama tahu bahwa teman muda yang Xiao ada di sini karena 7 air liur roh hijau ajaib itu, tetapi hidup saya tidak dapat dibandingkan dengan tanaman itu. Saya, Nalanjie, berjanji kepada Anda bahwa jika ada kesempatan di masa depan, saya tidak akan ragu untuk membalas kebaikan Anda. Nalanjie berdiri dan berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Dari sikapnya, tampaknya dia sangat serius. Xiao Yan tersenyum tapi tidak berkomitmen. "Tepuk tangan!" Nalanjie tiba-tiba bertepuk tangan. Sesaat kemudian, pintu kamar yang tertutup rapat dibuka. Seorang pelayan wanita membawa pot bunga giok yang berisi tanaman saat dia masuk. Saat tanaman ini muncul, aroma aneh yang menenangkan jiwa orang segera menyebar ke seluruh ruangan. Xiao Yan mengendus aroma aneh saat tatapannya langsung berhenti di tanaman di tangannya. Tanaman ini benar-benar berwarna hijau, tampak seolah-olah diukir dari batu giok hijau kualitas terbaik. Di atas tanaman, bunga yang memiliki 7 warna berbeda perlahan-lahan mekar. Saat melakukannya, Xiao Yan agak heran menyadari bahwa ke-7 warna itu benar-benar berubah secara bertahap, memberikan penampilan yang sangat cantik. Teman muda Yan Xiao, ini adalah 7 air liur roh hijau ajaib. Dikatakan bahwa jika seorang alkemis menggunakan api untuk memurnikannya menjadi cairan, itu akan memungkinkan roh yang kelelahan untuk pulih dengan cepat. Saat itu, saya telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Alasan saya mendapatkan searing poison itu juga karena memilih benda ini. Nalanjie tertawa. Xiao Yan menahan kegembiraan di hatinya dan mengangguk sedikit. Dia menjilat bibirnya dan tidak membiarkan dirinya terbawa suasana. "Keke, teman muda Yan Xiao, karena kamu telah menyembuhkanku sepenuhnya, benda ini sekarang menjadi milikmu." Meskipun Xiao Yan mengendalikan dirinya dengan sangat baik, dia tidak bisa menipu rubah tua yang licik seperti Nalanjie saat yang terakhir tersenyum saat berbicara. "Terima kasih banyak." Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dengan penuh syukur pada Nalanjie. Dia tidak melawan lagi. Mengambil 2 langkah ke depan, dia menerimanya dari tangan pelayan wanita. Pandangannya bergerak ke atas dan ke bawah saat mengamati tanaman itu dengan penuh semangat. Meskipun air liur 7 ajaib hijau ini dapat disimpan di cincin penyimpanan, Anda harus membiarkannya menerima sinar matahari selama 1 jam setiap hari. Jika tidak, itu akan layu secara otomatis. Anda harus mengingat ini. Nalanjie mengingatkan. "Iya." Mendengar ini, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Baru kemudian dia berani menyimpan 7 air liur roh hijau ajaib di cincin penyimpanannya. Dia berbalik dan berbicara kepada Nalanjie, "Kakek Nalan, masih ada beberapa hal yang ingin saya selesaikan hari ini. Karena saya sudah menyelesaikan apa yang harus saya lakukan di sini, saya akan mengucapkan selamat tinggal." "Ah, begitu cepat?"
Nalan Jie bingung. Dia ingin membujuk Xiao Yan untuk tetap tinggal, tetapi melihat urgensi di dahi Xiao Yan, dia hanya bisa menelan kata-kata itu untuk menahannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, kamu bisa datang dan menemukanku." "Haha, aku akan." Saat dia tersenyum, Xiao Yan, yang sedang terburu-buru membangunkan Yao Lao, menangkupkan tangannya sambil menghadap Nalan Jie. Setelah itu, dia berbalik dan buru-buru keluar dari kamar. Di dalam ruangan, Nalan Jie memperhatikan Xiao Yan yang terbakar oleh ketidaksabaran dan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia telah berencana untuk mengundang orang lain untuk makan malam untuk meletakkan dasar yang kokoh bagi hubungan mereka. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.